Hebat juga itu Pak Kajati, berani ngundang saya. Gaspol kok itu. Maka yang pernah ngambil-ngambil barang-barang kantor Pak, kasih kembali besok. Selama kau tidak kasih kembali, disuruh pikul Pak. Suruh pikul. Pikul mobil, pikul meja, printer, kertas 10 rim, meja, Bapak pikul semua. Lewat security, wah ternyata Bapak yang ngambil. Saya yang dipecat. Adik-adikku jaksa muda, kalian mau beristri, lihat agamanya calon istrimu. Kalau kau jalan ke mall, dia malu tidak pakai jilbab, dia malu kalau tidak sholat, dia malu jalan berdua, harapan sudah itu. Tapi kalau baru dipacari selalu minta malam minggu dibelikan coklat, malam Senin dimintakan baju baru, malam Selasa diminta dikarikan lagi kaos kaki baru. Hati-hati bos, kau bukan cari istri tapi kau bakal jadi ATM. Benar, banyak orang yang tadinya bersih, karakternya baik, tapi karena dapat istri yang tidak baik, akhirnya larut dalam dosa. Nih, hati-hati memilih pasangan. Bagaimana kalau sudah terlanjur Ustaz? Ada 2 pilihan. Bapak ganti kartu atau tambah kuota. Kalau Bapak berani. Yang kedua, karena waktu yang sangat ringkas, hati-hati memilih kawan. Pak Kajati, Bapak hati-hati memilih kawan Pak. Demi Allah, tidak semua yang datang ke kantor Bapak ini bawa pisang goreng, bawa ubi rebus, belum tentu dia ikhlas. Demi Allah, apalagi yang namanya kontraktor. Hati-hati Pak. Nanti kami bangunkan aulanya Pak. Bikin kontraktor harga 10 juta tapi nanti minta proyek harga 1 miliar. Hati-hati milih teman Pak. Rasulullah sukses berdakwah karena dikelilingi 4 sahabat utama. 1, Abu Bakar Siddiq, dewasa tapi dia arif dan bijaksana. 3, 2, Umar bin Khattab, tegas dalam membedakan. Itu salah, ini benar. 3, Utsman bin Affan, dia konglomerat, dia orang kaya tapi dermawan. Bapak jangan pilih orang kaya yang pelit. Kalau orang kaya yang pelit Pak, hati-hati. Tidak ada orang suka orang pelit. Ibu-ibu saya tanya, senang suami yang pelit atau dermawan? Senang tetangga yang pelit atau dermawan? Senang menantu yang pelit atau dermawan? Semua pilih dermawan. Tidak ada orang suka orang pelit. Bahkan orang pelit sekalipun tidak suka sama orang pelit. Jangan kau ke rumahnya pelit. Itu jeleknya, itu sifat pelit Pak. Yang keempat, sahabat Nabi bisa sukses siapa? Ali bin Abi Thalib. Pak Kajati, cari anak muda yang cerdas, yang brilian, jadikan dia stafnya Bapak. Karena ilmu akan berkembang terus. Ini 4. Hati-hati milih sahabat Pak. Hati-hati milih teman. Bapak bisa buktikan. Ketika Bapak masih aktif sebagai jaksa, Kajati, Kajari, kasih intel. Banyak betul itu yang mau ketemu Bapak. Begitu Bapak pensiun, wabillahi taufiq wal hidayah. Habis semua Pak. Jangankan orang lain mau ke rumah, istri aja suka ngomel sudah kalau kita pensiun Pak. Sampai-sampai ada jaksa pensiun Pak, dia curhat sama saya di Makassar. Ustadz, kenapa saya ini semenjak pensiun baperan, gampang tersinggung. Saya bilang itu namanya post power syndrome Pak. Ini kan setelah saya pensiun Ustadz, tidak ada lagi kerjaan. Jadi kalau pagi-pagi saya baring-baring di ruang tamu. Adalah kucing peliharaan, cucu saya ikut baring di samping saya. Lewat istri saya, dia tendang itu kucing. Apa ini kucing? Tidur aja kerjanya. Kucing ditendang, Ustadz saya yang tersinggung. Itu kalau Bapak tidak hati-hati milih kawan, hati bakal kecewa Pak. Bapak ini orang lain melihat Pak, apalagi makelar kasus. Ada kan namanya makelar kasus Pak ya? Banyak Pak. Ada juga jaksa yang jadi begitu Pak.
Nah, ada Pak. Namanya manusia semua profesi ada orang batilnya Pak. Itu tujuannya ini. Ceramah. Maka begitu saya dikasih Ibu Sunalifa. Hebat juga itu Pak Kajati. Berani ngundang saya. Gaspol kok itu. Ya kan? Nah, jangan tersinggung. Nah, itu Pak. Kalau Bapak salah memilih teman. Hati-hati. Maka yang baik cara memilih teman. Satu, lihat sholatnya Pak. Lihat sholatnya. Kalau Bapak jalan dia gelisah masuk waktu sholat, harapan. Kalau dia tidak sholat, jangan percaya itu orang. Tuhannya aja dia tipu. Apalagi kalau ada apa-apa Pak. Sholat kan masih bisa besok. Hati-hati Pak. Hati-hati milih teman. Banyak orang sesat gara-gara salah memilih teman. Begitu pentingnya soal memilih teman ini Pak. Soal teman sahabat itu dalam hadis dijelaskan oleh Nabi. Coba kalian ilustrasikan. Nabi mengilustrasikan, mengibaratkan. Kalau kalian berteman dengan penjual parfum, kalau kau tidak dapat parfumnya, kau dapat bau harumnya. Tapi kalau bersahabat dengan pandai besi, kalau kau tidak kena apinya, kau dapat hawa panasnya. Hati-hati milih teman Pak. Bagaimana caranya Ustaz? Prakteknya Pak. Kalau ada yang datang mau jabat tangan sama Bapak, apakah dia begini atau yang begini? Kan sekarang dulu kan begini Pak, sekarang jabat tangan corona. Ya toh? Nah, begitu Bapak mau sentuh tangannya, ucapkan dalam hati, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Coba amalkan Pak. Begitu ada kawan, a'udzubillahi minasyaiton. Bisa jadi dia Pak mau ketemukan kita, dia bawa kasus. Awalnya dia kasih kita hidup baik Pak. Dia belikan kita mobil. Dia anak kita dibelikan tiket PP bisnis kelas. Akhirnya apa? Bapak tertekan secara psikis. 1 tahun kemudian datanglah bawa kasus. Dan tidak menutup kemungkinan Pak, ada orang kerjanya seperti itu. Dia atur siapa nanti yang jaksa di sini, siapa nanti. Dia sudah pelajari. Hati-hati. Yang kedua, berkaitan dengan sahabat. Itu di padang mahsyar kelak ada 7 orang dilindungi di padang mahsyar. Di mana pada saat itu kata Nabi tidak ada lagi perlindungan kecuali datangnya dari Allah. Matahari pada saat itu seolah-olah panasnya tinggal 1 jengkal dari kepala. Ada 7 golongan orang dilindungi. 1 diantaranya orang yang bertemu dan berpisah karena Allah. Bersahabat karena Allah. Hati-hati milih teman. Yang ketiga, hati-hati apa Pak? Hati-hati mengurus kasus. Hati-hati menangani kasus. Jangan sampai Bapak menerapkan pasal sesuai selera dan pesanan. Maka filsafat hukum itu lebih baik membebaskan orang yang salah daripada menyalahkan orang yang tidak bersalah. Hati-hati. Berat tugasnya Bapak sebagai jaksa. Mewakili negara dalam menuntut orang. Bapak salah menetapkan pasal, salah menerapkan masa depan orang, dan Bapak akan dituntut nanti di akhirat. Kalau Bapak tidak sholat, tidak puasa, gampang tobatnya Pak. Bapak dosa kepada Allah, gampang tobatnya. 1, menyesal. 2, mengakui. 3, tidak mengulang. 4, ganti kebaikan. Kata Allah, dosa apapun pasti saya ampuni. Wala tai'asu min rauhillah. Jangan kau putus asa. Tapi kalau Bapak dosa kepada seorang manusia, Bapak bukan cuma 4 syaratnya ini, Bapak datang minta maaf sama orang yang pernah Bapak zolimi. Seperti Pak Kajati. Itu kan sudah beberapa Kajari dilewati Pak ya. Saya berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Bapak tidak meninggalkan kasus-kasus yang bermasalah di tempat itu. Kalau Bapak pensiun dan meninggalkan beberapa kasus, Bapak harus kembali nanti ke sana minta maaf. Kalau tidak sempat minta maaf dan wafat, susah Pak.
Ngurusnya tobat di akhirat susah. Kita cari dulu itu. Dan kita berkumpul dari Adam sampai kiamat. Berapa triliun manusia. Orang ngantri saja vaksin kemarin di Gelora Bung Karno, Pak. Yang vaksin hanya 5 ribuan orang. Ngantrinya sampai sore belum tentu dia dapat. Ini dari Adam sampai kiamat. Ngantri kita, Pak. Menunggu giliran dan dipanggil satu demi satu. Dan pada saat Bapak menunggu giliran untuk dipanggil, Bapak pikul semua barang-barang kantor yang pernah Bapak ambil. Sudah ditulis inventaris kantor Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah. Ada di rumahnya Bapak. Oh, itu disuruh pikul nanti itu, Pak. Yang ketawa, saya serius ini, Bos. Maka yang pernah ngambil-ngambil barang-barang kantor, Pak, kasih kembali besok. Selama kau tidak kasih kembali, disuruh pikul, Pak. Suruh pikul. Pikul mobil, pikul meja, printer, kertas 10 rim, meja, Bapak pikul semua. Lewat security, wah ternyata Bapak yang ngambil. Saya yang dipecat. Hati-hati, Pak. Benar, Pak. Dan pada saat itu Allah menyediakan ruang VVIP, di mana pada saat itu tidak ada lagi perlindungan. Satu di antara dilindungi, kata Nabi, mereka yang bertemu dan berpisah karena Allah, sahabat yang baik. Kemudian siapa lagi? Imamun adil, dari 7 itu, pemimpin yang adil, termasuk jaksa yang adil. Maka begitu Bapak mau melakukan, tidak mungkin tanpa pertolongan Allah. Maka doa yang paling harus Bapak selalu panjatkan minimal 5 kali sehari semalam. Setiap Bapak sholat, baca itu doa. Ya Allah, tunjukkanlah yang hak adalah hak, dan berikan kesanggupan kepada saya melaksanakan yang hak itu. Dan tunjukkan yang batil adalah batil, dan berikan saya kemampuan memerangi kebatilan itu. Bapak harus amalkan. Tapi kalau Bapak tidak pernah berdoa, bagaimana mau berdoa? Sholat aja tidak pernah. Bagaimana hati mau terang, Pak? Gelap itu hatinya orang begitu. Banyak yang harus hati-hati, tapi waktu terbatas. Berikutnya, hati-hati, Pak, menerima duit. Hati-hati. Terutama ini ibu-ibu. Kalau Bapak dapat bawa duit, Bu, jangan langsung alhamdulillah, tanya dulu dari mana ini, Pak. Biasanya, Pak, gajimu cuma 5 juta. Ini kok jadi 5.500.000. Dari mana ini 500? Halal tidak? Kalau halal, masukin. Kalau haram, Bapak makan sendiri. Jangan kasih makan saya dan anakku. Saya tidak mau. Itu baru istri yang soleha. Bisa, Bu? Wih. Bisa, Bu? 500.000 bisa. 50 juta, pret. Langsung sini deh, sebentar aja kita tobat. Hati-hati, Pak. Rezeki, kalau bukan rezekinya Bapak, tidak akan masuk ke kantongnya Bapak. Kan itu ada 3 rahasia Allah. Tidak boleh kita campuri, kata Allah. Hak prerogatif Allah. 1, jodoh. Biar Bapak 7 tahun pacaran, ndak jodoh, Pak, ndak ketemu. Wih, cakep betul suaminya, kayak artis. Jelek betul istrinya. Jodoh, Bos. Jodohnya itu. Kedua rahasia Allah, ajal. Biar Bapak mau sekali mati, tidak tiba ajalnya, tidak mati. Karena ada orang 3 kali dapat suami sama istrinya selingkuh. Dapat pertama, istrinya mau bunuh diri. Dia minum racun. Ternyata karena buru-buru, lebih banyak masuk di hidungnya daripada mulutnya. Muntah-muntah, tidak jadi mati. Ketahuan lagi kedua kalinya, dia lihat racun gagal, akhirnya dia ambil pisau. Dia iris surat nadinya, ternyata pisau yang dipakai pisau tumpul. Tidak jadi lagi mati. Ketahuan lagi ketiga kalinya, dia lihat racun gagal, dia ingat pisau gagal. Akhirnya apa? Dia lompat masuk ke dalam sumur belakang rumahnya. Dia lupa waktu itu musim kemarau. Tidak ada airnya sumur, Pak. Kalau tidak ajal, tidak bakal mati. Yang ketiga, rahasia Allah. Apa itu? Apa? Rezeki. Kalau bukan rezekinya Bapak, tidak bakal. Allah sudah atur.
Bapak ndak usah cemas. Bapak sarjana hukum kok, jaksa lagi. Ndak mungkin Bapak mati kelaparan, ndak mungkin. Lalu apa yang membuat kadang-kala kita tidak bisa, kadang-kala kita menghalalkan segala cara? Karena gaya hidup Bapak melebihi gaji oleh negara. Kalau Bapak gajinya cuma 5-7 juta satu bulan, hiduplah 5 juta per bulan. Pasti masih ada sisanya 2 juta. Ini ibu-ibu nih, kalau gaji suami cuma 7 juta satu bulan, ibu gaya hidupnya 6 juta. Pasti ada syukurnya. Tapi kalau gaji suami 7 juta, gaya hidup 10 juta, pasti ngutang. Apa operasionalnya, prakteknya? Kalau gaji suami cuma 7 juta satu bulan, ndak usah beli handphone yang 3 kameranya. Untuk apa 3 kameranya? Nah 1 di suamimu. Bapak-bapak ndak usah beli HP yang mahal-mahal kalau memang gaji ndak memenuhi. Karena nanti Bapak diminta dikasih kamera yang mahal-mahal, Bapak jadi terbebani. Gaya hidup ibu-ibu. Kalau gaji suami cuma seorang jaksa 7-10 juta, sudahlah, ndak usah potong kuku di salon. Ini apa? Sudah umurnya sudah 55 tahun, pasang gigi kawat ya. Terlambat nih Bu. Ada juga istri jaksa pasang epret. Pakai soplen, matanya biru, orang tahu matamu hitam. Ngapain lagi? Coba lihat Pak. Orang jaksa, legenda jaksa Indonesia, Baharudin Lopa. Arwah Pak, sudah tidak ada jasadnya. Tapi ketika orang bicara soal jaksa jujur, pasti lari ke alamatnya Baharudin Lopa. Banyak jaksa mewah rumahnya, bagus dia punya mobil, hidupnya bergelimang harta. Tapi begitu dia pensiun Pak, tidak ada yang menghormati. Duitnya miliaran, tapi semua dilarang makan. Dilarang makan gula. Apa? Dilarang makan nasi. Dilarang makan garam. Dilarang makan sambal. Dilarang makan daging. Dilarang makan ikan. Apa aja bisa dia makan? Ubi rebus. Duitnya 7 miliar. Ubi rebus saja bisa dia makan Pak. Kemana-mana bawa kateter. Beleng-beleng. Apa? Begitu pensiun Pak, jalannya begini. Itu salah satu sebab kalau Bapak menghalalkan segala cara untuk makan. Saya heran biasa kalau ada orang korupsi 1 miliar. Nanda habis kau makan itu 1 miliar. Kita paling makan, coba lihat sekali makan Pak. Dan kalau Bapak menjadi jaksa yang jujur, orang akan berkata, itu Bapak itu hebat. Bukan cuma Bapak yang nikmati, anak keturunan Bapak juga akan nikmati. Terima itu, baik bapaknya dulu itu. Tapi kalau Bapak tidak jujur, anak ikut jadi sial Pak. Bapaknya itu jangan, bapaknya tidak jujur, anak jadi korban. Ibu bapak saudara-saudara sekalian. Terakhir karena waktu yang terbatas. Pak, jangan lupa selalu berdoa kepada Allah. Doa kepada Allah. Tapi doa akan dijawab Allah kalau Bapak sholat. Kalau Bapak tidak sholat mana bisa. Doa itu passwordnya sholat. Nah Bapak mau mulai memeriksa orang. Sholat dulu. Ya Allah, doa itu supaya lancar kita ngomong. Doanya Nabi Musa alaihissalam. Rabbi srahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatan min lidhani yafqahu qawli. Ini yang Bapak jaksa harus amalkan ketika Bapak mau ngomong. Amalkan itu. Saya tidak tahu bahasa Arabnya Ustaz. Tidak usah bahasa Arab, bahasa Indonesianya saja Bapak baca. Ya Allah, berikan saya kemampuan berbicara yang baik. Tuntun lidah saya. Berikan saya kemampuan meyakinkan orang yang benar adalah benar. Sampaikan itu. Tapi kalau Bapak tidak sholat, setengah mati berdoa, malaikat bilang, bos tahu diri dong. Oh sholat dulu. Nah ibu bapak saudara-saudara sekalian. Terakhir, Bapak punya rezeki. Tolak bala dengan apa? Sedekah. Sedekah. Tiap bulan Bapak selesai gajian, keluarkan Pak sedekah. Cari keluarga kita yang miskin. Bapak sekarang sudah menjadi kepala kejaksaan tinggi, kepala kejaksaan negeri, kepala kasih dan lain sebagainya. Ada keluarga di miskin di kampung, kirimi sedekah Pak. Jangan terlalu pelit, sedekah. Dan demi Allah,
tidak ada orang bangkrut gara-gara rajin sedekah. Tunjukkan saya di sini Jawa Tengah yang bangkrut gara-gara sedekah. Itu di Sulawesi Selatan, Pak. Ada pensiunan TNI, kaya betul. Kalau orang Sulawesi pasti kenal beliau. Almarhum Andi Sose. Beliau membangun 165 masjid. Dan beliau kalau bangun masjid tidak mau diganggu, Pak. Original 100% beliau dari A sampai Z. Termasuk imamnya, penceramahnya beliau tanggung. Tidak pernah kita dengar sakit, Pak. Bahkan kita beredar rumor bank yang berutang sama beliau. Tidak pernah kita dengar ada fitnah jelek. Semua orang mau masuk jadi pejabat, sowan dulu ke beliau. Tidak habis-habis juga duitnya. Dermawan. Paling yang kita dengar, baru aja lagi habis menikah. Itu aja paling kita dengar, Pak. Jangan salah pahami, Bunda. Ini kalau kejaksaan ini, Bu, tidak berani mereka. Tidak. Percaya aja, Bu, tidak usah galau. Kami ini laki-laki tergantung istri. Kalau istrinya baik, siapa yang mau tergoda? Nah, sama aja. Kalau ibu baik, suaminya selalu ditelepon diingatkan, "Bang, jangan menghalalkan segala cara." Pulang suaminya dia peluk lagi. Tadi berperkara di pengadilan dimaki-maki sama pengacara, dimaki-maki sama hakimnya. Dia tahu berita, apalagi disiarkan langsung karena virtual. Ibu sebagai ibu hadir, datang suami langsung peluk. Bila kamu di sisiku, hati rasa syahdu. Tenang perasaannya. Masuk kamar peluk lagi. Insaflah wahai tenang. Itu lagu-lagu ibu-ibu zaman dulu. Tapi kalau sekarang lagu-lagunya ibu-ibu, ampun Banjago, Banjago. Apa Banjago? Berhenti jago dia kalau berhadapan sama penyidik. Nah, ibu bapak saudara-saudara sekalian, banyak yang ingin kita sampaikan tapi waktu terbatas.